Di video sebelumnya, kami berangkat dari rumah ke Milan menggunakan kereta cepat, lalu ke Duomo dan Galleria. Setelah mengelilingi Duomo, kami pun melanjutkan perjalanan naik metro jalur yang warna merah. Lucunya di sini tuh warna kereta dan warna stasiunnya itu mengikuti warna jalur. Dan tetap satu single tiket itu harganya 2,2 euro. Itu berlaku untuk 90 menit dan bisa transfer ke moda transportasi lain. Dari jalur merah kita pun berganti ke metro yang jalur lilac. Keretanya juga lilac. Lalu kami pun turun di stasiun San Siro. Walaupun ini jalur lilac, tapi karena ujungnya di stadion bola, jadi stasiunnya itu nuansanya nuansa bola. Stadionnya ini merupakan rumah dari AC Milan dan Inter Milan. Merupakan salah satu dari stadion yang terbesar di Eropa dan merupakan yang paling besar di Italia. Stadion ini diberi nama Stadion Giuseppe Meazza, yang diambil dari nama pemain bola Giuseppe Meazza yang merupakan pemenang World Cup 2 kali pada tahun 1934 dan 1938. Di sana ada tokonya, dan di dalam toko itu ada jendela yang bisa buat ngintip masuk stadion. Stadionnya itu punya seating capacity 80 ribuan. Waktu Februari 2019 ada pertandingan antara Atalanta dan Valencia. Mereka menyebut pertandingan itu Game Zero karena pada waktu itu pertandingannya dihadiri oleh lebih dari 40.000 orang. Lalu hampir sebulan kemudiannya, hampir 7.000 di Provinsi Bergamo itu tested positif COVID-19 dan lebih dari 1.000 orang itu meninggal karena virus itu, yang menjadikan Bergamo merupakan provinsi yang paling banyak korbannya waktu pandemi kemarin. Setelah puas lihat-lihat di toko, kami pun mencari makan siang. Makan siang yang terdekat dari stadion adalah America Graffiti. Lalu setelah makan siang, kami pun naik metro lagi untuk ke destinasi berikutnya. Di sini kami beli tiket di mesin, dan mesinnya ini jauh lebih baik dari mesin yang tadi pagi. Di sini Inggrisnya berfungsi, touchscreen-nya juga sensitif dan bisa pakai cash. Setelah turun dari metro, kami pun melihat tram di tengah jalan. Kami pun tertarik untuk naik tram tersebut karena sepertinya unik. Jadi kami pun mencari tahu cara untuk naik tram tersebut. Setelah melihat-lihat tram yang lewat, kami pun akhirnya menuju ke tempat yang sepertinya pemberhentian dari tram tersebut. Itu adanya di tengah jalan dan ada tiang kayak gini doang. Dan sekelilingnya itu sebenarnya lumayan meragukan untuk menjadi sebuah tempat pemberhentian. Jadi benar-benar berharap kita tuh menunggu di tempat yang benar. Setelah beberapa lama akhirnya tramnya datang juga dan beneran berhenti. Kita pun naik, dan ini adalah dalamnya tram tersebut. Ada mesin untuk stemnya di belakang, dan naiknya itu dari pintu depan atau dari pintu belakang. Dan ternyata tram yang kita naikin itu adalah tram line 1 yang merupakan tram tertua. Itu tuh udah berumur 91 tahun. Jadi memang waktu naik rasanya kayak naik bajai. Gredeg. Karakteristiknya dari warnanya kuning dan krem, dalamnya masih interior kayu, dan dia itu tuh kacanya gede banget yang kita bisa ngeliat pemandangan. Dan ini naik tangganya lumayan tinggi, jadi harus hati-hati. Lalu kami pun turun
di Piazza Sempione. Di sini kami melihat Arco della Pace. Ke arah sana kalau mau ke kastil. Tapi waktu itu kita memutuskan untuk berjalan ke arah sebelah kirinya. Dan waktu itu memang belum ada yang akan dituju, jadi cuma jalan-jalan aja melihat keadaan kota Milan. Setelah berjalan kaki entah berapa lama, kami memasuki kawasan Chinatown tanpa disadari. Waktu itu ngehnya karena melihat banyak plang toko yang tulisannya tulisan Cina. Tapi kami nggak ngelihat gate yang biasanya ada di pintu masuk kawasan Chinatown. Tapi somehow walaupun tanpa gate-nya dan nggak ada ornamen atau aksesorisnya, di sana tuh berasa real kayak Chinatown-nya gitu. Chinatown di Milan ini merupakan Chinese community yang tertua dan terbesar di Italia. Di tengah-tengah Chinatown sana ada jalan yang khusus pejalan kaki, dan di sana itu banyak restoran dan minuman Asia. Jadi kita jajan bubble tea, dumpling, dan beli makanan untuk dimakan di kereta nanti. Setelah jajan dan melihat-lihat toko di Chinatown, kami pun memutuskan untuk berjalan kembali ke Milano Centrale. Kami takut telat untuk mengejar kereta kembali ke Roma. So far sih merasa Milan ini jauh lebih nyaman dan menyenangkan dibanding kota Roma, apalagi di bagian transportasi umumnya. Sepertinya sistemnya ini lebih tertata rapi dan nggak sesemraut di kota Roma. Kalau akan banyak naik transportasi umum di Milan, lebih baik beli Milano Card yang 1 hari 15 euro, 2 hari 20 euro, atau 3 hari 22 euro. Kami waktu kemarin nggak beli karena waktu itu di total naik transportasi umumnya cuma 4 kali, jadi totalnya 8,8 euro dan nggak worth it kalau beli yang 1 hari. Waktu itu sampai di Milano Central jauh lebih awal dari yang kami perkirakan sebelumnya. Jadi kami sempat jalan-jalan di sekeliling Milano Central dulu. Kami waktu itu spare waktu agak lebih banyak karena Milano Central ini besar dan lumayan ribet juga. Jadi jaga-jaga aja jangan sampai telat naik keretanya. Karena ini udah kereta terakhir, kalau kita telat mau nggak mau harus nginep di Milan. Tapi so far kemarin semuanya dilancarkan dan kita nggak terlambat untuk naik kereta balik ke Roma. Perjalanan pulang dari Milan ke Roma kami naik high speed train lagi ya, tapi beda company. Kali ini kami naik tren Italia yang milik pemerintah. Waktu itu kereta kami dijadwalkan dari Milan berangkat jam 5:10 dan sampai di Roma jam 20.43, jadi 3,5 jam. Lebih lama sedikit dari waktu pergi dan lebih banyak pemberhentiannya juga dibanding waktu pergi. Dan memang dalam kereta seatnya dan kamar mandinya agak beda juga sama yang tadi pagi. Dan anehnya lagi waktu kami sampai di seat itu ada orang yang udah duduk di tempat duduk kami. Waktu itu sempat ngira salah gerbong atau salah nomor seat, tapi kami yang benar dan mereka cuma dengan santainya bilang, "Oh, is this your seat?" Terus mereka pergi. Jadi mereka memang nggak punya tiket, tapi jadinya mereka nempatin kursi yang kosong aja sampai ada yang punya kursi datang, mereka akan pergi. Jadi mereka ya lompat-lompat gitu, lompat ke seat yang kosong mereka duduk. Ntar kalau ada yang datang mereka pergi. Kayaknya lokal deh, mungkin yang kayak gitu ya yang berani atau ya nggak ngerti juga deh gimana bisa begitu.
Tapi waktu pagi kita nggak ngalamin hal kayak gitu. Lalu kami pun sampai di Roma Tiburtina, sudah agak malam dan memang kereta di Roma itu kan selalu ngaret, jadi nggak pernah tepat waktu. Terus juga, jadi dari Roma Tiburtina kami naik kereta lokal lagi ke tempat menginap. Di sini kereta lokalnya itu 3 lantai dan ada kamar mandinya juga. Tempatnya kursinya malah lebih bagus daripada high speed train yang tren Italia balik ke Roma tadi dan lebih bersih juga. Petualangan 1 hari di Milan sudah selesai. Besok kita akan melanjutkan petualangan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.